Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan untuk episode ini kita masih di Nias, Kepulauan Nias. Masih dengan judul Jejak Pemujaan dengan Darah di Nias. Di episode beberapa waktu yang lalu kita membahas di megalitiknya, dan kita akan fokus hari ini tentang pemujaan dengan darah di Nias yang sangat melegenda. Kepulauan Nias, praktik pemujaan dengan darah juga memiliki jejak yang sangat kuat, terutama dalam konteks ritual adat, perang suku, dan penghormatan kepada leluhur. Nias merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang hingga abad ke-20 mempertahankan unsur-unsur animisme dan kosmologi megalitik, termasuk praktik pengorbanan berdarah yang mirip dengan warisan spiritual prasejarah dan kemungkinan paralel dengan unsur tantrik Bhairava, meskipun tidak berasal langsung dari India. Nias sungguh unik. Oke, satu kebudayaan megalitik Nias. Lokasi Bawah Mata Luo, Orahili, Gomo, dan Lahewa. Struktur penting: batu megalitik osa-osa, batu sesaji sebagai tempat duduk roh leluhur atau panggung ritual. Lapangan batu persembahan Nai Lufu di tengah kampung sering digunakan untuk menyembelih babi, anjing, atau ayam dalam upacara adat besar. Fungsi menyambut arwah leluhur dalam pesta adat Owasa, menyucikan kampung setelah wabah atau perang, mengukuhkan status sosial dalam upacara naik kasta Owasa Haroa. Kedua, ritual berdarah dalam tradisi Owasa. Owasa, pesta besar, puncak ritual kehidupan sosial Nias, diiringi pemotongan massal hewan, kadang puluhan bahkan ratusan babi dan anjing. Darah dari hewan tersebut dianggap sebagai persembahan kepada leluhur dan juga penyegar kekuatan hidup kampung. Sebelum pemotongan, hewan diarak dan ditanyai melalui ritual komunikasi dengan roh. 3. Budaya kepala dan darah, head hunting. Sebelum masuknya Kristen dan pengaruh kolonial, Nias juga mengenal praktik penggal kepala musuh sebagai bagian dari penguatan roh desa atau pelindung rumah. Kepala musuh dan darahnya dianggap mengandung energi magis Tora yang dapat melindungi rumah dari roh jahat, meningkatkan kekuatan spiritual pemilik rumah, ditempatkan di dekat batu penambalan atau altar roh leluhur. Ini paralel dengan ritual Bhairava dalam bentuk lokal, darah dan tengkorak sebagai sarana komunikasi dan kekuasaan spiritual. Yang keempat, peran dukun dan medium roh. Sihule adalah dukun yang berperan menghubungkan dunia roh dengan manusia, sering memimpin ritual berdarah. Dalam beberapa kasus, mereka juga memanggil roh alam atau makhluk pelindung mirip Pangululubang dalam bahasa Batak. Ritual mereka bisa melibatkan pembacaan mantra kuno, pemanggilan leluhur, dan penggunaan darah hewan sebagai pengikat perjanjian. Yang kelima, transformasi oleh misi Kristen. Maksudnya misi Kristen pada abad ke-19 memaksa banyak praktik pemujaan darah ditinggalkan atau dibungkus ulang dengan bentuk perjamuan dan syukuran. Namun unsur darah, pengorbanan, dan batu suci tetap muncul dalam pesta-pesta besar, meski tak lagi disebut ritual. Kepulauan Nias menyimpan warisan spiritual berdarah yang sangat tua dan kuat, mencerminkan kesadaran kosmik akan hubungan antara darah dan kekuatan hidup Tora.
pemujaan terhadap roh leluhur dan penjaga kampung, pembersihan dan perlindungan komunitas lewat persembahan. Meski tidak mengadopsi Bhairawa secara formal seperti Sriwijaya atau Batak, Nias menghadirkan versi Nusantaranya sendiri dari Bhairawa, brutal, sakral, dan sangat terstruktur. Kalimat ini menyoroti bahwa Pulau Nias, meskipun tidak tercatat secara formal sebagai wilayah penganut Bhairawa Tantra seperti Sriwijaya, Sumatera Selatan, atau Padang Lawas, Batak Timur, memiliki praktik spiritual dan adat yang mencerminkan semangat dan esensi Bhairawa itu sendiri, namun dalam versi yang lebih lokal, khas Nusantara. Mari kita kupas maksudnya. Pertama, tidak mengadopsi Bhairawa secara formal. Tidak ada prasasti, candi, atau arca Bhairawa di Nias sebagaimana di situs Sriwijaya atau Padang Lawas. Tidak berarti Bhairawa tidak hadir, tetapi hadir bukan dalam bentuk institusi agama, melainkan melalui budaya dan ritualisan yang diwariskan. Kedua, versi Nusantara dari Bhairawa, brutal, sakral, dan sangat terstruktur. Brutal artinya upacara adat Nias, terutama yang berkaitan dengan pendirian batu menhir, sering melibatkan pengorbanan hewan. Bahkan dalam sejarahnya bisa mencakup pembunuhan musuh, feodalisme, dan perang antar marga. Lompatan batu Fahombo, pemancungan kepala musuh di masa lalu, dan budaya perang menggambarkan dimensi kekuatan dan darah yang identik dengan aspek Bhairawa Tantra. Sakral artinya semua kekerasan itu bukan tanpa makna. Mereka adalah bagian dari ritual yang menyucikan, mempersembahkan, dan menghubungkan manusia dengan roh leluhur dan kekuatan alam. Seperti dalam Bhairawa, kengerian dijadikan bagian dari jalan spiritual, kekuatan, pengorbanan, dan kematian menjadi jembatan di dunia roh. Sangat terstruktur artinya ritual di Nias memiliki struktur adat yang ketat, dari urutan upacara, jenis hewan kurban, sampai posisi batu yang harus ditegakkan. Ini mencerminkan tata spiritual yang sistematis, meski tidak tertulis dalam kitab suci seperti di India atau Sriwijaya. Kesimpulan, Bhairawa lokal dalam wajah Nias. Bhairawa bukan hanya agama, tapi jalan spiritual ekstrim yang menggabungkan kekuatan, pengorbanan, dan pemurnian melalui pengalaman duniawi, termasuk kekerasan yang disakralkan. Nias tanpa menyebut Bhairawa secara eksplisit menjalankan nilai-nilai itu dengan wajah lokal, batu sebagai media penghubung roh, darah sebagai persembahan kesucian, adat perang sebagai ritual kekuatan leluhur. Inilah Bhairawa dalam bentuk Nusantara, hidup bukan lewat kitab, tapi lewat darah, batu, dan tubuh masyarakatnya sendiri. Dan karena itulah Bhairawa di Nusantara tak selalu dikenal namanya, tapi dirasakan getarannya. Dalam setiap tetesan darah kurban, setiap batu yang didirikan, dan setiap tubuh menari di atas tanah leluhur. Ia bukan sekedar ajaran, tapi nyawa kebudayaan itu sendiri, dan itu bisa dilihat di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya episode tentang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.